Halo semua, bersama saya Adia Healing, kita general reading lagi. Tema kita kali ini tiba-tiba ada yang ingin mengungkapkan perasaan menyesalnya selama ini kepada kamu. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kesehatan, dalam kebahagiaan, dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bacaan ini bersifat untuk umum ya, tidak terpaku dengan zodiak. Bisa cocok, bisa enggak, karena ini energi banyak orang. Bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada King of Cup, ada Eight of Coin, ada Knight of Sword, ada The Lovers, dan di sini ada Four of Sword. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada King of Cup. Saya merasakan di sini sepertinya ada yang ingin menjelaskan sesuatu ya kepada kamu. Kayaknya ada yang menyesal, ya mungkin ada yang menyesal udah ninggalin kamu. Ada yang mungkin ingin mengungkapkan perasaannya dulu, ya mungkin terkesan nyakitin kamu ya, ninggalin kamu. Tetapi ada seseorang yang saat ini kayaknya pengen menjelaskan sesuatu nih kepada kamu. Dan ini adalah tentang apa ya, kayak penting kamu dengar, karena di sini ada penyesalan, karena ada alasan ya. Dia berusaha untuk mengungkapkan segala kenapa dulunya dia ninggalin kamu, kenapa dulu dia ninggalin kamu begitu aja. Oke, ini sepertinya sesuatu hal yang kamu dengar ini nantinya akan bikin kamu itu nggak bisa menahan air mata ya. Ternyata banyak hal di sebalik itu, banyak alasannya, banyak hal yang ternyata bikin dia itu tertekan, ternyata bahkan mungkin lebih sakit dari kamu. Oke, jadi ada alasan sebenarnya dia kenapa dulunya nyakitin perasaan kamu. Ya mungkin terkesan nyakitin perasaan kamu karena ninggalin kamu tanpa alasan ya. Ini bisa tentang karena mungkin memang restu ya, restu dari orang tua, atau memang keadaan, atau memang situasi yang buat kamu dan dia saat itu memang harus terpisah. Artinya ini adalah kabar dari seseorang masa lalu ya, seseorang yang masa lalu hadir lagi atau datang lagi ke dalam kehidupan kamu, yang sebenarnya di sini kamu sudah pelan-pelan udah move on ya. Sebenarnya kamu udah maafin juga kok, udah maafin, udah benar-benar ikhlas dengan apa yang sudah terjadi. Tapi mungkin dia nggak tenang, ada yang nggak tenang sebelum dia minta maaf sama kamu, sebelum dia menjelaskan segala yang terjadi di sebalik itu semua. Jadi ada yang nggak tenang ya, ada yang pengen menjelaskan tentang apa yang sebenarnya terjadi, apa yang sebenarnya menimpa dia, kenapa dia sampai ninggalin kamu. Ya mungkin karena memang ada hal yang harus dia lakukan. Ya mungkin ada sesuatu hal yang bikin dia itu harus ninggalin kamu saat itu.
Tapi di sini saya melihat dia hadir dengan versi terbaik di dalam dirinya, dengan persiapan ya yang sangat mapan, yang sangat luar biasa. Di sini dia hadir lagi dalam kehidupan kamu. Ini juga sesuatu hal yang nggak bisa bikin kamu itu apa ya, kayak ada rasa terharu. Oke, sesuatu hal yang nggak bisa menahan air mata kamu itu jatuh karena mungkin penjelasannya, karena mungkin alasannya kenapa. Ya mungkin di sini kamu sempat nyalahin ya, pasti kamu nyalahin dia, kenapa bisa begitu, kenapa kamu ditinggalin di saat sayang-sayangnya, tetapi ternyata ada alasan di balik semua itu. Ya mungkin saat ini barulah dia bisa mengungkapkan segala apa yang pernah terjadi dulunya. Oke. Tapi saya melihat kamu akan mampu untuk menerima semua alasan itu ya. Oke. Karena karena di sini sebenarnya dia nggak pernah bikin salah juga sama kamu. Sebenarnya dia sosok yang baik ya di mata kamu, tapi mungkin karena memang keadaan situasinya saat itu yang buat dia harus pergi ya, harus berpisah. Ada Eight of Coin, dan bisa saja seseorang yang sedang mempersiapkan masa depan ya, seseorang yang sedang mempersiapkan sesuatu hal yang terbaik untuk kamu, dan memang seseorang ini kayak nggak bisa move on dari kamu. Oke, seseorang yang kayaknya masih ingat tentang kamu terus, apalagi dia pernah ninggalin kamu, itu yang bikin dia merasa kayaknya dia harus kembali. Kayaknya dia harus kembali kepada kamu. Oke. Meski mungkin kalian berpisah ya, dulunya berpisah, tapi dia tetap mantau kamu. Dia tetap cari tahu tentang kamu. Dia tetap memperhatikan kamu meski dari kejauhan. Jadi kayaknya dia itu benar-benar mempersiapkan diri ya, benar-benar mempersiapkan diri untuk ya di saat hadir dengan kamu, di saat hadir kepada kamu itu dia sudah lebih mapan, dia sudah lebih mempersiapkan segala sesuatu halnya. Dia yakin kamu akan mampu untuk menerima dia kembali dengan apapun, karena di sini ada alasan yang jelas ya, alasannya jelas. Oke, itulah dia yakin kamu akan benar-benar menerima dia kembali. Tapi bisa saja saat ini kamu sudah punya pasangan, bisa aja saat ini kamu sudah punya pasangan ya, bisa aja saat ini kamu tidak sendiri. Tapi ada orang masa lalu yang ngubungin kamu lagi, ada orang masa lalu yang datangin kamu lagi. Tapi di sini ya bisa saja kamu dan pasangan kamu saat ini nggak bahagia, ada juga. Tapi apapun ya, apapun pilihan, apapun keputusan kamu, ya itu adalah yang terbaik untuk kamu. Dan mungkin dia tahu saat ini kamu dalam hubungan yang sedang tidak baik-baik saja, atau dia tahu kalau pasangan kamu ini ternyata mengkhianati kamu. Artinya ada seseorang yang begitu menjaga kamu ya, ada seseorang yang begitu memperhatikan kamu, meski kamu tidak tahu. Dia tahu kamu punya pasangan, dia tahu pasangan kamu itu siapa, dia tahu apa yang menjadi permasalahan dalam hubungan kamu dan pasangan kamu. Jadi artinya ada seseorang yang kayaknya masih peduli, masih sayang, masih cinta sama kamu. Dan ya mungkin dia mendekat sama kamu, dia tahu saat ini kamu gak bahagia. Itu kalau kamu bahagia, dia juga gak akan berani ya. Kalau dia yakin kamu bahagia dengan pasangan kamu, dia juga gak akan berani mendekat sama kamu. Artinya itu ada ketulusan ya. Artinya di situ ada ketulusan. Artinya dia nggak mau mengganggu hubungan kamu jika kamu bahagia. Tapi sebaliknya, jika kamu nggak bahagia, ya dia berusaha untuk kembali mendekat. Oke. Ada the lovers di sini juga apa ya? Kayak mungkin dalam hubungan kamu yang saat ini, ini saya artikan sebagai bisa tentang the lovers arti terbalik ya. Ada pengkhianatan bisa, yang artinya hubungan yang kamu jalani saat ini dengan seseorang, bukan dari orang masa lalu itu, tetapi dengan seseorang ini ya mungkin ada pengkhianatan. Ada yang membuat kamu bertahan, tetapi lama-kelamaan itu semakin kamu membuat tersakiti, semakin membuat kamu capek dan lelah. Ada sesuatu hal yang kayaknya di sini memang apa ya, kayak pasangan kamu itu seperti gampang tergoda ya. Gampang tergoda melihat sesuatu hal yang dianggap lebih baik dari kamu.
tapi setelah bikin kesalahan balik lagi sama kamu, minta maaf lagi, dan selalu berulang dan berulang. Jadi ya lama-lama kamu capek dengan situasi yang seperti itu. Bukan nggak pernah dimaafin, bukan nggak pernah kasih kesempatan, tetapi kayak udah berulang ya lama-lama capek ya. Lama-lama kamu akan semakin dalam keterpurukan. Jadi ada sebagian kamu yang mungkin menjalani hubungan yang seperti ini ya. Habis dia lakuin kesalahan minta maaf lagi sama kamu, tapi terulang dan terulang lagi. Nggak ada nggak ada tobat-tobatnya. Jadi itu yang bikin kamu semakin kayak ingin menjauh, ingin tinggalkan semua yang nyakitin kamu. Kayak udah beban itu udah maksimal sekali ya, kesabaran itu sudah sangat maksimal. Jadi ada hal-hal yang membuat kamu udah lepasin, udah capek, udah lelah, udah nggak punya energi untuk bisa bertahan lagi. Itu artinya udah nggak punya kekuatan untuk bisa menahan segala sesuatu hal yang terjadi tentang apa yang sudah dia lakukan terhadap kamu. Itu yang saya lihat di sini. Ada Four of Swords, sesuatu hal yang kayaknya udah terlalu berat ya, udah terlalu ya mungkin bertubi-tubi masalahnya, nggak selesai-selesai, udah dimaafin ngulang lagi, atau semakin banyak lagi kesalahannya yang lain. Itulah yang bikin kamu udah capek ya. Oke, dan kamu berhak untuk bisa memilih dan memutuskan yang terbaik dalam kehidupan kamu. Oke, kita lanjut. Ada remember, ada learn or teach. Di sini ada the crescent, ada the detail, dan di sini juga ada your destiny. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini memang terkadang di saat kamu ngingat-ngingat masa lalu itu terkadang ada yang bikin kamu takut ya, ada yang bikin kamu khawatir kalau itu bakalan terulang lagi, tentang hal-hal yang nyakitin perasaan kamu. Ada hal-hal yang bikin kamu khawatir di sini kalau ngingat-ngingat masa lalu. Kamu takut semua terulang lagi karena mungkin saat ini ada sebagian kamu yang sudah di posisi yang aman atau sudah lebih pelan-pelan move on ya dari hal-hal yang nyakitin. Tapi kamu takut untuk menjalani hubungan yang baru, takut untuk buka hati lagi, takut untuk jatuh cinta lagi. Dan sebenarnya ketakutan itu adalah hal yang wajar ya, hal yang normal. Itu adalah bentuk kehati-hatian dalam diri kamu. Tapi jangan sampai ketakutan itu bikin kamu itu berhenti untuk melangkah. Jangan sampai ketakutan atau kekhawatiran itu bikin kamu nggak berani untuk buka hati. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai itu nantinya ya bikin kamu nggak bisa melangkah. Jadi kamu boleh takut, kamu boleh khawatir, tapi jangan sampai itu berlebihan yang pada akhirnya bikin kamu itu menarik diri. Jangan sampai ya, cukup jadikan semua yang terjadi itu sebagai pelajaran yang sangat berharga. Jadi tetap berpikir positif ya. Tetap berpikir positif meskipun pikiran positif yang ada dalam diri kamu itu tidak akan mampu mengubah tentang apa yang pernah terjadi di masa lalu kamu. Tetapi setidaknya dengan kamu berpikir positif, kamu akan lebih bisa mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Jadi tetap berprasangka baik meski mungkin banyak kegagalan yang pernah kamu alami dulunya. Banyak hal-hal yang terjadi di luar kendali kamu dulunya, tapi di sini kamu berusaha untuk memahami ya bahwa dalam kehidupan itu banyak hal-hal yang mengejutkan ya, banyak hal-hal yang terjadi terkadang di luar dugaan juga. Tapi di sini ya kamu mampu untuk lebih bisa menyesuaikan diri, kamu mampu untuk lebih bisa memahami semua yang terjadi, karena saat ini kamu sudah lebih detail ya, kamu sudah lebih berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk kehidupan kamu. Nggak mau asal-asalan, nggak mau memaksakan, nggak mau terlalu mentargetkan sesuatu, yaitu tadi ya, sama aja memaksakan ya. Jadi kamu nggak mau berusaha untuk menjalani, mengikuti alur kehidupan, melakukan yang terbaik, dan kamu yakin
Yang terbaik itu akan benar-benar kamu dapatkan. Yang terpenting saat ini fokus terhadap diri kamu sendiri, finansial kamu juga. Ya mungkin ada juga sebagian kamu yang kayaknya masih betah ya, masih betah dengan kesendirian, masih pengen sendiri, pengen menata kehidupan kamu dulu, nggak mau terlalu terbebani dengan sesuatu hal yang memberatkan, karena kamu udah lebih tenang saat ini, sudah lebih nyaman, ya mungkin dengan kesendirian ya. Tetapi pelan-pelan nantinya ada sosok yang benar-benar akan kayak bikin kamu itu percaya, yakin bahwa ini adalah yang terbaik. Karena di sini walau bagaimanapun kamu merasa sendiri, tapi pada akhirnya kamu akan merindukan, membutuhkan sosok yang benar-benar terbaik dalam kehidupan kamu. Karena di sini kamu masih masih ingin bahagia ya, masih pengen hidup yang bergairah. Jadi pada akhirnya akan ada sosok yang akan benar-benar mampu meyakinkan kamu bahwa ini adalah yang terbaik untuk kamu. Jadi tetap berpikir positif ya. Jangan terus-terusan berpikir negatif tentang ketakutan, tentang kekhawatiran, takut kalau hal-hal yang terjadi di masa lalu kamu itu terulang lagi. Jangan sampai kamu kayak pikiran kamu itu dipenuhi dengan pikiran-pikiran negatif. Jangan sampai, karena di sini kamu tahu arah kamu sudah lebih tahu tujuan kamu mau kemana. Kamu sudah nggak mau asal-asalan ya. Kamu sudah lebih menginginkan sesuatu hal yang kayak lebih berkomitmen. Udah nggak mau main-main, udah nggak mau buang-buang waktu, udah nggak mau buang-buang energi. Kamu ingin sesuatu hal yang real, yang nyata, bukan hanya janji-janji, bukan hanya kata-kata, tetapi lebih kepada sebuah pembuktian. Apakah ini benar-benar terbaik untuk kamu atau tidak? Jadi di sini saya merasakan akan ada sesuatu hal yang baru ya, yang akan hadir dalam kehidupan kamu. Yang baru ini orangnya bisa tentang orang masa lalu juga. Tapi bisa juga orang yang baru kamu kenal, bisa juga, tetapi udah punya chemistry yang begitu dalam. Dan kayaknya nggak butuh waktu lama juga, untuk bisa dia yakin kalau kamu adalah yang terbaik, dan begitu juga sebaliknya, kamu juga yakin dia adalah yang terbaik untuk kamu. Artinya sudah sama-sama punya visi, punya misi, satu frekuensi, satu tujuan. Atau bisa saja kamu dan dia punya pengalaman hampir sama. Ya mungkin pernah dulunya gagal dalam rumah tangga atau gagal dalam hubungan. Jadi hal-hal seperti itulah yang akan membuat kamu dan dia saling menguatkan, bersatu, saling ada, dan tidak akan saling meninggalkan, karena nggak mau hal yang dulunya terjadi itu terulang lagi. Jadi sama-sama tahu bagaimana cara untuk bertahan, bagaimana cara untuk saling menghargai, saling mencintai, untuk saling ada dan tidak akan saling meninggalkan apapun situasinya, apapun keadaannya. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu ya. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, atau mungkin dilema, atau apapun ya yang saat ini sedang kamu hadapi, apapun situasinya, apapun kondisinya. Semoga ini bisa benar-benar membuat kamu kuat dan yakin semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua. Pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di reading selanjutnya. Bye.